punya Al-Quran kan Pak ya? Saya nggak ada punya Al-Quran Pak, saya punya Alkitab Pak sekarang. Oh iya. Alhamdulillah. Baik. Ada satu ayat dalam surat Ali Imran 95 mengatakan inna dinda indola Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisiku adalah Islam. Ya, pada waktu itu saya mengaku bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang baik, ya. Tetapi setelah saya belajar dari mulai tingkat sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, saya menghabiskan di pondok pesantren Suralaya. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Bukan ustadz ecek-ecek yang mengambil keputusan besar ini untuk ikut Yesus, tetapi seorang ustadz yang berpengalaman, seorang ustadz yang cerdas, memilih untuk meninggalkan agamanya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentunya ini sangat menarik dan sangat menggemparkan. Maka untuk itu mari kita simak bersama ceritanya atau kesaksiannya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu liyuniyya innahu huwal samiul basir. Saya baca lagi satu ayat lagi. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun innal ladzina kafaru sang alaihim Shadaqallahu azim. Di mana ada satu ayat yang Tuhan katakan di dalam surat Yasin. Yasin adalah surat yang orang muslim ini suka baca surat yang sangat luar biasa, ya. Di mana Yasin ini katanya adalah surat hatinya Al-Quran. Di mana surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an hinna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanjizal azizir rahim. Dan ada satu ayat yang terakhir di ayatnya surat Yasin ini, kalau Tuhan katakan tidak ada insya Allah pasti, yaitu kun fayakun, jadilah jadi. Shadaqallahu azim. Saudaraku sebangsa, baik di tanah air Indonesia maupun yang ada di Asia, ahlan wa sahlan, ahli baik. Ismi Ahmad Supena, saya min Indonesia. Nama saya adalah Ahmad Supena. Saya menunaikan ibadah haji pada tahun 1994. Saya menunaikan ibadah haji ini atas undangan daripada Raja Fahd, orang tua daripada Raja Salman, yaitu beliau adalah orang daripada penjaga 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Saya diundang pada waktu itu ke negara, yaitu nama negara itu adalah Arab Saudi. Ibu kotanya ada di Jeddah, ada juga di Riyadh ibu kotanya. Itu perkenalkan saya ya, hidup saya banyak saudaraku yang sedang mendengar malam hari ini, baik dari kelompok-kelompok, baik kelompok Ahmadiyah, kelompok Muhammadiyah, kelompok Nahdlatul Ulama, ada juga kelompok Persis. Saya pernah di Bandung banyak mengikuti kegiatan Persis, dan juga ada beberapa organisasi pembina iman Islam, Persatuan Islam Indonesia, dan saya pernah dalam berorganisasi di situ, dan juga saya menghabiskan waktu pada waktu saya muslim. Ya banyak ya kita harus fastaqul bihair, berlomba-lomba dalam mencari kemenangan. Tapi kemenangan malam hari ini akan saya utarakan. Nah, baik saudaraku, Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita orang yang beriman, pasti Tuhan menolong. Di mana dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa syu'uban wa qabaila da'atun inna akramakum indallahi atqakum. Tapi atqakum di sini bukan atqakum dari kafah, ya. Tapi atqakum di sini adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Karena ada seorang nabi belajar sholat pun dituntun malaikat Jibril. Ayat itu dosa bacakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saudaraku. Nah, di mana surat ini dijelaskan mengenai perjalanan, ya, saya jelaskan
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Basir. Jadi saudara-saudaraku, ini sebenarnya tentang bagaimana Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu. Yang bimbing ini adalah Isa Al-Masih, dan malaikat Jibril berkali-kali dia harus turun dari satu muntaha untuk menerima perintah sholat. Baik saudaraku, itu gambaran kecil. Boleh saudara untuk bertanya tentang keislaman, tapi itulah yang dapat saya beritakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Pak Supana, mungkin bisa dicerita sedikit dulu latar belakang Bapak, kegiatan-kegiatan yang Bapak pernah jalani waktu di Islam lalu, dan bagaimana prosesnya pada waktu Tuhan Yesus menjumpai Bapak sehingga Bapak bisa beralih dan sekarang jadi pemberita Injil, Pak. Bapak bisa ceritakan supaya ada alurnya untuk teman-teman nanti bisa berdiskusi ya, Pak. Silakan Pak, latar belakang Bapak seperti apa dulu, terlahir dari keluarga yang Muslim, terus Bapak dididik bagaimana, gitu Pak. Pendidikannya bagaimana, terus kemudian sampai ke satu titik Bapak pernah merobohkan gereja juga. Nah itu Bapak bisa ceritakan supaya dasar daripada diskusi pada malam hari ini menjadi lebih maksimal gitu Pak ya. Silakan Pak Supana. Iya, Masya Allah, alhamdulillah, baik. Ada satu ayat di dalam surat Ali Imran 95 mengatakan Inna dinda indola Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di suku adalah Islam. Ya, pada waktu itu saya mengaku bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang baik, ya. Tetapi setelah saya belajar dari mulai tingkat sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, saya menghabiskan di pondok pesantren Suralaya. Silakan saudaraku, kalau ingin bertanya tentang benar atau tidak saya sekolah di sana, silakan tanya. Masih banyak saksi teman saya, bahkan guru saya ada yang masih hidup dan juga ada yang meninggal. Tapi teman saya sekolah ada yang masih hidup. Itu silakan. Tempatnya yaitu di Tanjung Kerta, Desa Pagar Ageng, Kecamatan Ciawi. Sekarang berubah kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Silakan. Saya kemarin juga ada yang nanya benar apa nggak saya sekolah di situ kan? Nah, saya menghabiskan sekolah di sana hampir berapa tahun di sana sampai saya aliyah setingkat SMA. Ya, saya memang banyak belajar apa dikatakan mereka benar. Saya orang dulu bukan sekarang, saya ahli sufi. Saya belajar tasawuf, saya zikir, di mana kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya bacakan secara zahar dan khofi. Khofi itu adalah di dalam hati, di mana dikatakan saya belajar itu fi qulubihim, di dalam hatimu itu ada segumpal daging atau mut'ah, itu ada hatimu. Kalau bahasa kita adalah Roh Kudus, bahwa roh kita dalam hati kita jangan dirusak. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup saya itu tidak mungkin lah Bapak Ibu ya. Saya 94 menunaikan ibadah haji. Saya juga mempunyai sekolah. Silakan tampil. Saya punya madrasah ibtidaiyah, dan saya juga punya sekolah sanawiyah di Lepar Pongo. Silakan cek benar apa enggak saya mendiri sekolahnya itu, apa saya bohong. Saya tidak mau berkatakan bohong, tidak jujur kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya sebagai anak dan sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, saya harus berkata bohong. Silakan cek. Itu yang saya dapatin belajar dari itu. Tapi bukan itu saudara-saudaraku. Saya belajar itu banyak tuh bukan Al-Quran saja yang saya pelajari. Ada juga hadis kursi. Ada berapa hadis-hadis yang saya pelajari. Ada yang sahih. Ada Riyadhus Shalihin. Saya ada juga belajar bahasa Arab. Ada pelajaran Nahu dan Saraf. Ada pelajaran Imriti saudara-saudaraku. Saya juga ada belajar berbagai macam dan juga tasawuf ya, karena kami dulu tahun 80-an itu saya harus belajar kitab atau ajaran Tarekat Qadian Sabaniyah yang diajarkan oleh Imam Qadir Jalani ya. Nah, itu juga saya belajar di perguruan tinggi juga di IGN juga saudaraku. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus 2008 saudaraku yang dikasih Allah, banyak fakta-fakta di dalam perjalanan hidup saya memimpin organisasi, saya bermujadah kepada teman-teman baik laki-laki maupun perempuan, karena kan selalu saya biasa selain khotbah di hari Jumat dan juga ceramah kultum di subuh, biasa sesudah sholat subuh ya, itu jauh sekali faktanya. Karena jalan yang benar adalah
Yesus Kristus yang memberi kita damai, sukacita, anugerah Tuhan yang terbesar, ya. Itu. Saya bangga, saudara. Saya merusakkan masjid itu saya bangga karena waktu itu dilarang oleh pemerintah Indonesia. Merusakkan gereja. Ada gereja juga, ada masjid juga merusakkan karena dilarang oleh negara Indonesia. Itu mereka Imam Mahdi yang ada di Lahore, ya kan, di Kodian, ya khususnya di Pakistan dan India, tapi adanya di Indonesia. Itu. Saya minta maaf kemarin kepada daripada apa ya, pengurus dan beliaunya adalah mu'alim dikenal. Mu'alim itu setingkat kiai ya di lingkungan Ahmadiyah. Nggak apa-apa lah, kita memang dilarang ya oleh negara. Selain itu ada yang serusak lagi, rumah ibadah orang Kristen, ya. Tapi saya nggak dihukum, nggak diapa-apain, malah saya diampunin. Itulah kasih Kristus, kasih sayang, anugerah. Coba kita merusak yang tempat yang lain, kita berurusan dengan hukum. Itulah, ditampar sebelah kanan dan kiri, jangan membalas, tapi kasih Kristus. Itu saya salut orang Kristen itu, ya kan? Karena damai sukacita kita terus gitu ya. Itu saya tidak mengira ya, saudaraku, saya akan bersama Tuhan. Tidak mengira, saya enggak. Tidak mungkin lah saya haji 94 2000 2001, karena itu saya harus ke sana karena saudaraku apa namanya nih, saya memenuhi undangan Raja Fahd, karena juga kami dikirim ya oleh Indonesia melalui organisasi, dan juga saya sekolah bertahun-tahun dan mempunyai sekolah madrasah Yayasan Al-Ukhuwah, baik tingkat ibtidaiyah maupun tingkat sanawiyah. Mana mungkin saya menjadi seorang Kristen? Nggak ada mungkin lah. Ya seperti Pak Presenter, Pak Pendeta Yusuf Manang, nggak mungkin kan? Tapi Tuhan telah memanggil saya, orang berdosa. Saulus itu lebih parah, lebih jahat, tapi Tuhanmu tangkap dia, Tuhanmu pakai dia. Banyak Paulus menulis surat-surat di Filipi pada waktu dia di penjara. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Saya lebih jahat lagi. Ada orang Kristen datang ke Bangka, gini. Islam ya, Islam. Ada lagi orang Katolik juga demikian, orang Buddha. Maka itu saya katakan, celakalah orang Islam itu pengikut Kristus. Dan orang Cina kalau masuk agama sesuatu, ya celaka juga. Tapi kalau dia masuk Kristen, dia akan diberkati, dia akan mendapatkan anugerah yang terbesar dari Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Karena di Kristen tuh banyak kita berpuasa. Kita harus bermunajat di pagi hari, siang hari, malam hari, saudara-saudaraku. Kita minta kepada Tuhan. Di mana Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, dalam kitab Markus 11, silakan Bapak buka ya. Kitab Markus 11, daripada ayat yang ke Markus 11 ayat 23 sampai ayat 26 ya. Saya bacakan saudara-saudaraku ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, kun fayakun bahasa Arabnya ya, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 ini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat terakhir dalam satu perikop ini, ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita yakin Kristus mengajar kepada murid-muridnya bahwa tidak ada kita harus tinggal diam, ya, tidak tinggal diam, enggak. Kita harus banyak berdoa, kita banyak bermunajat kepada Tuhan. Kita minta apapun yang Tuhan berikan, pasti tidak ada kalimat insya Allah. Ini kebenaran ya, ini kebenaran saudaraku ya. Kita jangan kebenaran ini kita simpankan saudaraku. Ya, kita harus menjadi suri tauladan ya. Kalau bahasa saya dulu itu kita harus menjadi akhlak yang baik, akhlak yang jangan akhlak yang tercelah ya saudaraku. Menjadi uswatun hasanah saudaraku. Jadi kitab ini ya sangat menolong kita dalam Markus 11 ini. Ya, kita harus menjadi orang Kristen, harus benar-benar kita taat dan setia. Jangan meninggalkan Tuhan.
Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga kita akan dicampak oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Gitu, saudaraku. Nah, mengapa saya harus menjadi pengikut Yesus Kristus? Ini jawaban, saudaraku. Kita buka di kitab Matius pasal yang ke-28. Ini diajar oleh dosen saya di STI ini. Kita baca Markus 28, saudaraku, ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara. Amin. Ini bukan kata Ahmad Supena. Ini kata kitab Matius, saudara. Kita yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Apapun dalam keadaan apapun kita bersungguh-sungguh. Saya katakan pada waktu baptisan, pada waktu kami mengajar mereka, kalian harus bersungguh-sungguh meninggalkan yang lama, kehidupan yang lama. Ya, karena baptisan itu juga tidak menolong kita. Kenapa saya bilang tidak menolong kita? Kalau kita suka belok ke kiri. Harusnya gimana? Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena tol pun di mana-mana lurus. Sekarang aja banyak tol yang belok. Itu, saudara. Itu, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ya, Pak, jadi pada saat mana Tuhan Yesus menghampiri Bapak? Ya, Bapak bisa ceritakan lebih lengkap. Pada saat Bapak lagi tidur, atau Bapak lagi duduk, atau Bapak lagi di dalam sebuah acara. Nah, itu Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman supaya mereka bisa paham bahwa ini bukan rekayasa, tapi ini adalah sebuah peristiwa yang adikodrati bagaimana kuasa Tuhan menghampiri seorang yang tadinya sangat tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan juga sangat membenci. Nah, pada saat mana, Pak? Bapak bisa ceritakan lebih lengkap, Pak. Silakan, Pak Supena. Saya tidak ada bermaksud mengguruhin kalian, saudaraku ya. Baik saudaraku yang beragama maupun yang belum beragama, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di hari Jumat saya akan berkhotbah di suatu kota di Kepulauan Bangka. Jam 10 itu saya agak berat. Saya katakan, saya hari ini susah sih untuk menyampaikan khotbah hari Jumat ini. Ditanya, kenapa Pak Ustadz, Pak Haji? Nggak tahu, saya bilang. Dia bilang, apakah sakit? Saya bilang, saya nggak sakit, saya sehat. Saya bilang, ada apa ya katanya? Apa yang kami dapat tolong? Saya katakan kepada mereka. Jam 3 pagi setelah sholat tahajud, saudara-saudaraku, ada yang menghampirin saya, tapi saya tidak berkenal dan tidak mengenal seorang manusia yang begitu, yang anggun, ya, wajahnya, rambutnya juga panjang, pakai jubah putih, dan juga dia tidak mengenal pada awal pertama berjumpa. Hai Ahmad, kamu itu banyak dosa, banyak murid-muridku kamu jerumuskan, dan orang-orang yang mau percaya kepadaku kamu belokkan ke kiri, bukan kamu ajarkan menjadi lurus. Ya, hanya begitu aja. Setelah saya mulai terbangun, saya mau berangkat dari tempat tidur, saya mau sholat tahajud. Itu biasa saya ambil air wudhu dulu. Setelah itu saya udah persiapan, saya udah pakaikan sarung, saudaraku. Ini kelihatan saya agak rubah hari ini. Aku datang kepadamu hanya untuk menolong kamu. Kamu adalah orang yang berdosa. Tapi di tengah malam hari ini saya ambil kamu. Udah selesai, mimpi itu hilang. Habis itu saya mau sholat tahajud, jam 3 lewat udah itu ya. Ada jeda. Nggak bisa, berat. Saya nggak bisa berangkat dari duduk itu. Saya biasa kalau sholat itu pakai baju koko, tangan panjang. Ya hampir sama lah baju yang saya gunakan sekarang. Tapi ini baju sudah baru beli ya. Berapa bulan yang lalu. Nah akhir itu saya minta, ya Allah ya Rabbi, apa salah hambamu ini? Apa dosa hamba ini? Sampai saya bilang, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya baca surat Yasin kan, hanya 5 ayat. Saya baca lagi surat Yasin sampai 10 ayat. Saya bacakan surat Yasin sampai 15 ayat.
Akhirnya mendekatin sholat subuh. Muadzin telah mengumandangkan azan di subuh itu. Ya Allah, kenapa salah segitu? Apa dosa saya? Sangat tahu tuh cerita tentang apa yang dimaksudkan, yang dianugerahkan saya dari malaikat itu. Jadi saya juga sampai subuh juga bingung apa yang saya kerjakan. Biasa sholat subuh saya biasa, kalau di rumah saya biasa baca ayat, baca Quran, ngaji saya. Tapi hari itu saya lain. Sampai jam 6 saya juga bingung itu. Apa? Nah, itu pas hari Jumat pagi. Nah, setelah itu jam 10, teman saya udah mengingetin, Pak Ustadz, Pak Haji, dia bisa manggil saya begitu. Jadwal jangan lupa ya, nanti jam 11 udah siap-siap di masjid. Saya nggak sebutin masjid, cukup masjid paling gede masjidnya. Saya untuk menyampaikan khotbah Jumat. Tapi saya katakan hari ini saya tidak bisa jadi khotib dan juga sebagai imam. Dan mereka tanya saya juga bingung, saya nggak bisa jawab. Nah, itu di bulan November tahun 2008. Nah, bulan Desember saya cari rumah ibadah orang Katolik malahan. Saya kan nggak ngerti mana Katolik Kristen itu, ya kata orang Jawa podo wae ya. Saya datang, ada salah satu pastor udah meninggal di Pulau Bangka. Jangan, Pak Haji, kami nggak berani terima Bapak. Ya alasan bla 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 bla, udah itu saya direkomendasi salah satu gereja Protestan di Pangkal Pinang. Mereka bilang kami nggak mau terima Bapak karena Bapak tokoh agama di sini. Kalau kami terima Bapak, pasti gereja kami akan dirusak sama orang. Dia kasih lagi rekomendasi ke tempat yang lain. Di belakang airport ada satu gereja di sana. Sekarang masuk wilayah Bangka Tengah. Kami diskusi di sana, kebetulan ada anak Tuhan perwira dari Angkatan Udara ngobrol di sana. Akhirnya mereka beri masukan ke saya, Pak, saya ada kenal satu gereja di tengah kota. Kemungkinan gereja itu mau Pak menerima Bapak. Kami bikin janji di hari Minggu. Saya diantarlah sebelum mereka ibadah jam 9, jam 7.30 sudah datang. Habis itu mereka berkata, aduh Pak, nggak berani katanya. Saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Ya alasan juga yang sama. Bapak ini bukan masyarakat biasa, Bapak ini adalah tokoh panutan di kota ini. Ya udah kalau nggak bisa Pak Pendeta, siapa lagi yang bisa ya? Akhirnya dia kasih rekomendasi di bulan Desember itu, ada katanya di Jakarta gereja ini, kebetulan ketua umum sinodenya itu kenal baik dengan saya, kebetulan kami ini ketua daerahnya di Sumatera dan Pulau Jawa katanya. Jadi saya direkomendasi salah satu gereja itu, akhir saya diterima oleh ketua umum gereja. Kalau untuk Pak Yusuf saya bisa kasih tahu nama orangnya, kalau di sini saya tidak mau kasih tahu kan. Akhir saya berkomunikasi ke beliau, beliau terima, dan saya dikasih buku tentang iman Kristen. Saya belajar, itu buku Usang, buku tahun 70-an ya, saya pelajari buku itu, saudara-saudaraku. Habis itu udah 5 hari saya diperkenalkan dengan ketua daerah gereja itu, Jabodetabek. Saya diantar ke Jakarta ini tempat tinggal. Saya 2 hari belajar sedikit. Pak, besok kan Bapak kembali ke Bekasi ya, ke tempat Pak Ketua Umum. Oh ya, Bapak rencana akan dikirim ke Pulau Dewata, Pulau Bali ya kan? Ya. Yeah. Nanti ada hamba Tuhan katanya yang akan mau menerima Bapak untuk belajar tentang kekristenan. Dan bulan Mei akhir Juni 2009 saya berangkat bersama Ketua Umum Gereja Sinode itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Beliau ke Nunukan karena ada pelayanan ke sana. Saya ke Bali. Sampai ke Bali itu saya dijemput oleh anak mantunya, seorang hamba Tuhan juga. Dan sampai sana jam berapa? Jam 2 Indonesia bagian tengah saya diterima. Sampai saya duduk, saya nggak bawa baju banyak, saya hanya bawa 1 tas waktu itu ya. Ditanya, oh Bapak ya Pak Haji, silakan Pak, silakan duduk. Dia nggak kasih saya minum, nggak kasih saya makan, padahal saya juga lapar juga waktu itu kan. Karena saya di bandara itu ya cukup lama itu, dari jam 3-an saya ingat banget, jam 3 sudah nyampe di bandara itu. Berangkat dari rumah jam 1 dari Bekasi. Itu boleh itu kalau Pak Yusuf boleh saya kenalkan, nanti saya kasih nama repot gitu beliau ya. Iya, Pendeta beliau aslinya orang Papua. Iya. Akhirnya itu saya belajar, tapi pendeta ini yang di Bali sangat luar biasa, orang Hindu ini. Orang Bali ya, dulu dari Hindu ya. Dia marisa. Tapi hari kedua saya bisa menikmati makan di situ. Dianggap saya udah makan, dipikirnya dia.
Karena kan biasa di pesawat makan. Saya nggak sempat makan tuh di pesawat itu kan. Habis itu hari kedua dia tanya, Pak kita belajar. Itu bukan belajar, itu namanya debat itu saya waktu itu kan. Saya pegang Al-Quran dan terjemahan, beliau pegang Alkitab. Pak katanya, siapakah yang dikorbankan? Ya saya kan sesuai dengan yang saya pelajari, saya tidak kenal Alkitab, tidak tahu kitab Injil. Saya bilang yang dikorbankan oleh Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Dia marah ke saya. Kalau Bapak benar-benar itu memang Nabi Ismail, dia akan jadi orang Islam. Kalau saya yang kalah, saya harus pengikut Kristus. Saya juga Kristus apa juga nggak ngerti waktu itu kan. Itu. Oke, kita debat waktu itu kan. Dia buka dalil-dalil ya, Alkitab dan tafsirnya. Saya hanya buka Al-Quran terjemahan dari Kementerian Agama waktu itu masih warna biru. Ayat itu, wah dia kegen ke saya. Bukan Ismail kata dia, Ishak. Karena dalam buku ini, dalam Al-Quran ini Al-Quran nih Pak, ini Al-Quran, ini Al-Quran ya, tidak dijelaskan Ishak, yang adanya Ismail. Ya ribut saya sampai wah gotok-gotokan, kan saya bilang, ini keluar baca nih Pak kata dia. Sebenarnya yang dikorbankan bukan Ismail, bukan Ishak, bukan hewan kurban yang ada di Gunung Bukit Muria itu. Yang dikorbankan adalah kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Aduh Pak, kalau gitu saya juga bisa jawab, saya bilang kan. Wah itu udah ini. Jadi bagaimana katanya Pak Haji? Pak Haji mau hijrah katanya menjadi orang Kristen. Saya bilang gini, insya Allah Pak, aku bilang. Dia bilang begini, nggak ada insya Allah katanya, ditampar tuh meja itu. Yang ada pasti katanya. Pasti. Jadi nggak ada kalimat insya Allah katanya. Nah itu dia panggil, ada mahasiswa yang lagi praktek di situ, namanya Pak Daud. Dipanggil, Daud, tolong kuraskan kolam baptisan. Memang saya nggak dikasih tahu kolamnya ada di mana enggak. Saya hanya tenang aja gitu kan. Habis itu, setelah itu, besoknya saya dibaptis. Tanggal 2 Juni 2009. Tanggal 5 Juni saya sudah memasuki sekolah teologi di sana itu. Dasarnya saya dibaptis begini. Kalau nggak salah ya, ini bukan kata Pak Ahmad Supena ini kata kitab ini. Kitabnya mengatakan begini dalam Matius 28 ayat 19. God the Father and make the sin of all baptizing them the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nah, katanya dia itu, karena itu pergilah karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itulah. Nah, ayat yang berikutnya apa? Taking time kata dia dan ajarlah mereka, ya kan? Jadi saya harus belajar. Jadi kalau setelah dibaptis jangan tinggal diam, jangan tinggal duduk, saudara-saudaraku, ini kesalahan Tuhan. Kita harus belajar. Belajar mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terbagi dari 66 kitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Alkitab ini, ya ini Alkitab Perjanjian Baru toh. Perjanjian Lama nggak ada. Ini udah lengkap, aturannya udah ada, udah nyata. Ini bukan dari karangan manusia. Ini benar-benar karangan ilahi. Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak cerita tentang Kristus dalam perjalanan mulai dia dilahirkan ke dunia ini semata-mata hanya untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah mencari orang yang baik, orang kaya, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Itulah saya sampai memilih Yesus Kristus Juru Selamat dan dia adalah penebus dosa saya di antara dua orang yang disalib itu. Dia lahir, dia mati, dia bangkit di antara orang mati. Dia naik ke surga dan dia akan datang lagi ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Itu saudara-saudaraku. Oke. Dan kedua, kenapa saya harus pilih Yesus? Karena Yesus telah menjanjikan saya, hidup saya telah disalibkan. Ya. Hati saya telah disalibkan. Jiwa raga saya telah disalibkan, saudaraku. Hanya untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan, saudaraku. Baik, saudaraku. Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, sedikit lagi, Pak, saya mau mohon untuk Bapak bisa jelaskan. Bapak orang tua beragama Islam ya, Pak? Orang tua kandung. Nah, orang tua kandung saya agamanya Taoisme. Dia dari negara bagian Tiongkok. Dia datang ke Indonesia. Mereka dari tentara. Mereka di seleksi, ya kan itu.
Ya. Nah, saya tidak beruntung sebagaimana orang-orang yang lain, ya. Ya. Saya masa kecil, orang tua saya sudah nggak ada lagi, sudah meninggal, kecuali ibu saya, kami punya saudara 5 orang, dan saya harus tinggal bersama orang tua angkat saya di satu kota di Bangka. Dan orang tua angkat saya orang yang terpandang, orang yang dikenal. Dan ada juga hamba Tuhan pernah datang dari Jakarta ke sana pada waktu kami pelayan di sana. Itulah kesaksian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan jawab. Orang tua saya itu tokoh dari satu partai yang lama, sekarang partai ini ya, partai warna merah ini ya, nggak saya sebutin nama partainya. Nah, saya diangkat dari kecil, saya diasuh menjadi anak angkat. Hanya tidak ada surat anak angkat atau surat adopsi di pengadilan. Tapi beliau sangat baik mendidik saya masa kecil, masa saya sekolah. Hanya tidak bertemu pada waktu saya sekolah menengah pertama, SMA dan kuliah. Dan saya sekolah SD negeri di satu sekolah di sana. Dan setelah itu saya menamat. Dan saya itu orang katakan saya ini berani ya. Dan saya melamar di satu perusahaan, melamar beasiswa perusahaan tambang timah ya, PN dulu tuh ya. Sama ada satu imam masjid, ustadz di salah satu masjid di depan PT Timah di Pangkal Pinang. Beliau salah satu di yayasan untuk menerima atau menyalurkan beasiswa. Ditanya, "Dek, kamu nanti besok tes?" "Ya Om," saya bilang. Orang Aceh itu beliau itu, sudah meninggal, namanya Pak Ghazali, Ustadz Ghazali BA. Saya tidak tanya apa pertanyaan pun. Nah, udahnya itu tepat waktu yang telah ditentukan jam 8 saya masuk ke ruang beliau, ada berapa orang yang ikut tes. "Dek, kamu ini kayaknya kayak apa Om?" Aku bilang. "Ini," katanya, "disodorlah ya pertanyaan dan nilai yang pertanyaan sudah disiapkan mereka." Kaget, saya dapat nilai itu ya sangat luar biasa, nilai saya di bawah 10, di atas 8. Maka anak-anak saya juga pintar ternyata juga. "Kamu lulus, kamu dapat uang 30.000 1 bulan. Kami akan siapin tiket, kamu akan berangkat ke Jakarta dan akan di sana nanti ada perwakilan PN Tambang Timah namanya Pastap ya. Saya ingat banget itu nama bapaknya itu. Dan di Jakarta saya diterima dan saya bermalam, berapa malam di sana. Habis itu saya berangkat ke sekolah namanya Pesantren Suryalaya. Dulu saya kurus Pak, nggak gemuk begini saya tuh Pak. Putih saya dulu itu. Saya apa kata orangnya, kayak kapas saya itu katanya. Bidadari kalau perempuannya. Saya diterima dan saya sekolah di sana. Saya mulailah sekolah, saya bingung, saya nggak ada orang tua, tapi saya sangat luar biasa ya. Saya bersyukur, alhamdulillah saya bisa sekolah, saya bisa mengaji ya, saya bisa saling berbagi ya. Saya tidak menggurui, saya berbagi ilmu yang saya dapatin, saya belajar. Saya paling senang belajar itu dulu ya. Pagi-pagi saya udah sholat tahajud, udah apa macam itu. Dan saya masa kecil saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren di Suryalaya. Saya bersama Abah Nom ya, ada Umi di sana ya. Sekarang Abah Nom udah nggak ada lagi, ada guru-guru, ada Pak Haji Jainal, saudara-saudaraku ya. Jadi saya belajar sama mereka gitu. Dari tahun ke tahun, tapi nilai saya luar biasa, nilai saya bagus. Saya tidak pernah istilah apa ya, kalau kita terima beasiswa itu ya harus kita pertanggungjawabkan. Naik kelas 2, naik kelas 3 ya kan, sanawiyah, udah itu saya lulus, ya sama-sama kami menerima rapot wisuda, dan habis itu saya melamar lagi ke PT Timah. PN waktu itu PN Tambang Timah di Jalan Gatot Subroto berlampu merah Rasuna Said itu. Nah saya di situ ngelamar, jadi saya nggak ke Bangka lagi. Dibilang tes lagi Dek, takut kamu bodoh katanya. Raportnya di tangan mereka, nilai-nilai saya kan. Ternyata saya sujud syukur waktu itu. Lulus lagi saya, melanjut lagi sekolah di sana lagi 3 tahun. Ya itu Pak. Jadi saya sekolah ya, saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Ya tidak rugilah pemerintah menyekolahkan saya. Saya beruntung lah Pak sampai saat ini. Kalau saya tidak sekolah, tidak dapat orang tua angkat saya, orang Bogor itu, saya menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh saya itu. Kalau bahasa Arab. Telat mikir. Ya. Baik Pak, itu masa kecil dan masa remaja saya. Iya, puji Tuhan ya Pak. Sebetulnya saya sendiri sebelum Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya sendiri sih sudah pernah dengar nama Bapak ya. Bapak punya nama ini saya rasa juga tidak terlalu asing ya bagi orang-orang yang bergerak di dalam dunia keagamaan gitu. Ya karena Bapak punya nama saya sudah beberapa kali dengar gitu ya. Jadi kalau ada yang meragukan tentang keislaman Bapak, saya pikir itu sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar gitu. Bahwa memang Bapak ini orang yang saya sendiri Pak yang Kristen,
sebelum Bapak menjadi pemberita Injil, saya sudah pernah dengar nama Pak Supena gitu. Bapak orang yang cukup berperan penting di dalam dunia keagamaan, khususnya agama Islam. Bapak orang yang cukup berperan penting. Iya, oke Pak, puji Tuhan Pak. Terus satu lagi Pak, saya mau tanya ini Pak, sebelum kita masuk ke dialog ya Pak, dengan teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Jadi setelah Bapak percaya Tuhan Yesus itu, bagaimana reaksi teman-teman atau lembaga-lembaga yang pernah terkait dengan Bapak punya perjalanan kehidupan? Bagaimana reaksi mereka Pak? Saya pernah dikucil sama mereka, tapi ya saya bersyukur saya dapat ustadz saya, dan pada waktu itu beliau Wakil Menteri Agama. Waktu itu saya diajak untuk MTQ tingkat nasional di Ambon waktu itu ya. Sama Profesor Nasruddin Umar saya diajak jadi panitia, ya saya ikut bersama Pak Presiden waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, Pak. Mereka nanya, kenapa kamu menjadi orang Kristen ya? Saya menjadi Kristen karena panggilan Tuhan ya. Saya tidak bercita-cita menjadi orang Kristen, saya bilang, saudaraku. Terus bingung Pak sama jawab gimana nih ya jadi ya. Jadi kalau Tuhan udah panggil kita, mau kita bilang apa? Memang saya orang berdosa, saudaraku. Saya dikenal oleh masyarakat Jakarta, saya di Kodi Pak. Kodi itu koordinator dakwah Islamia, itu pusatnya itu di KI. Zaman Pak Suryadi Sudiarja jadi gubernur waktu itu. Beliau seorang pimpinan gubernur yang paling keras waktu itu ya. Tapi beliau sama baik sama saya, karena kami latar belakang pendidikan saya dari YIN di Bandung dan juga saya dari Al-Azhar itu. Jadi saya didorong sama beliau, kamu jangan takut kemana-mana berdakwah, kami support terus, kami tolong kamu. Nah itu. Dan juga di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia juga saya disupport juga ya, jangan malu-malu, terus lanjutkan perjuangan. Di MUI juga demikian itu kan. Jadi apa ya, ada satu teman saya namanya almarhum Kiai Syarif Hidayatullah itu, aduh kan dulu di ketua anggota fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya juga ada di situ. Nah, tapi setelah mereka mengenal saya jadi orang Kristen, mereka ya memulai satu persatu mulai mendengar saya, termasuk Pak Ato itu salah satu Pak Ato ini di Balai Litbang Kementerian Agama kan. Saya sangat menyesal situ. Kamu tuh orang pintar, kamu dipakai oleh negara, kok kenapa kamu kok benci sama negara? Saya tidak benci dengan negara, saya bilang. Saya tidak benci. Kalau negara benci sama saya tentu tidak akan mendapat penghargaan dari Pak Jokowi. Kemarin saya dapat penghargaan setelah Jana Kemanusiaan dari Bapak Presiden, ya kan? Jadi saya bersyukur, saya bilang saya menjadi orang Kristen. Kenapa? Ilmu saya di Islam waktu dulu sampai sekarang connect di mana? Saya dulu ngambil jurusan dakwah, jadi connect, nggak ada yang connect, itu kan itu. Tapi saya tidak merasa merugikan mereka. Saya tidak pernah mengganggu mereka, saya tidak pernah usul ke mereka, saya biasa. Memang dalam hal ini Pak, saya malam ini agak keras kalau ngomong dari awal tadi kan. Biasa saya lemah lembut Pak, lemah lembut. Wah kalau ini nggak boleh lemah lembut lagi, saya bilang. Ini kebenaran kok. Kebenaran dalam ajaran kekristenan dimanapun. Saya bertemu sama teman-teman di Kuwait, ya kan, banyak teman-teman di Kuwait itu yang kami alumni dari sana. Mereka katakan ini antara yang hak dan yang batil yang dicampur adukan. Maka saya harus menyampaikan firman Tuhan dalam kekristenan ini. Saya menyampaikan yang hak, kebenaran yang Yesus katakan pada waktu dia masa 3,5 tahun ini. Nah, itu kita harus mengaplikasi bagaimana kita sebagai umat orang Kristen, kita sebagai pemberita dan sebagai utusan Injil ini, kita harus benar-benar di depan, saudara. Baik Pak. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Sebetulnya masih cukup banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan, tapi kita mesti kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berdiskusi langsung, supaya dari pertanyaan akan berkembang hal-hal yang akan lebih meneguhkan ya. Nah sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu video cuplikan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Supena saat ini, di mana beliau sangat aktif di dalam pemberitaan Injil ya. Kita lihat dulu videonya. Ya kita lihat foto-fotonya. Ini beliau pelayanan luar biasa ya. Usia Pak Supena juga sudah bukan usia muda. Beliau pelayanan kemana-mana dengan menggunakan motor, dengan jarak-jarak yang jauh ratusan kilometer. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ada rasa malu juga kalau lihat ada yang istilahnya baru mengenal Tuhan Yesus, tapi begitu berapi-api terjun ke lapangan, ke pedesaan. Ya, ini adalah bukti tempat
bagaimana Pak Supena melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Ya, kita lihat foto selanjutnya. Ya, ini juga salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Next fotonya. Ya, ini juga foto beliau. Jadi pelayanan beliau ini door to door, ya, kejar bola, ya, bukan menunggu bola, kejar bola. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini adalah tanggung jawab bukan hanya untuk seorang yang baru mengenal Tuhan Yesus seperti Bapak Supena, ya istilahnya saya katakan baru karena baru 12 tahun ya, dari 2008 2009 lah. Tapi ini untuk semua kita, ya, apalagi kita yang sudah lama, ya, seharusnya kita sangat tergugah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Nah, kemarin saya sempat komunikasi dengan beliau beberapa hari lalu. Beliau dari Tegal sampai ke Bandung itu hanya menggunakan sepeda motor, melayani dengan begitu luar biasa. Ya, ini adalah motor yang digunakan oleh Pak Supena. Ya, jadi saya berharap teman-teman umat Tuhan kita bisa memberi dukungan kepada beliau karena beliau sangat-sangat menyala-nyala di dalam memberitakan Injil, ya. Usia juga tidak muda lagi Pak Supena ini, tapi beliau punya semangat yang luar biasa yang tidak kalah dengan orang muda. Oke, mungkin kita bisa lihat juga yang lain lagi. Oke, terus nah ini pelayanan yang dilakukan oleh Pak Supena. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya Pak, surga bersukacita dengan apa yang Bapak lakukan. Oke. Amin. Ya. Ya. Oke, kita sekarang lihat ini data-data pendukung lain. Ya, mungkin selama ini orang menganggap bahwa Pak Supena ini artinya dengan tuduhan-tuduhan bahwa Pak Supena orang yang nggak jelas atau mungkin yang basicnya itu hanya settingan. Nah ini bukti-buktinya. Bahkan sampai ada piagam dari Bapak Presiden Jokowi juga bahwa beliau ini adalah orang yang istilahnya punya jasa kepada negara, ya. Karena beliau setelah percaya Tuhan Yesus, beliau terus aktif untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang, ya. Kita lihat lagi gambar sertifikat selanjutnya ini. Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, tanda lulus ijazah itu ya, jadi yang selama ini dari video Muslim Menjawab yang mengatakan bahwa Pak Supena ini istilahnya data-datanya kurang lengkap atau kurang jelas atau mungkin mereka ragukan. Di sini Anda bisa lihat sendiri ya bahwa tidak ada rekayasa, semuanya itu kesaksian yang kami hadirkan itu semuanya sudah diverifikasi dan sudah cross check dari berbagai sumber. Jadi semua yang ditampilkan ini adalah kebenaran. Ya, kesaksian kita bicara tentang karya Tuhan. Nah, kalau kita bicara nggak benar, bicara bohong-bohong, untung apa di kami? Justru malah kami bahaya kalau kami menampilkan kesaksian dan yang direkayasa. Ya, kalian penonton mendengarkan dengan enak, tapi kami bertanggung jawab ke Tuhan gitu loh. Kalau kami bicara yang nggak benar, itu untung apa buat kami gitu loh? Itu justru bisa merugikan kami, ya, bukan merugikan orang lain, merugikan kami karena kami akan berurusan dengan Tuhan. Siapa yang bisa lebih kuat? Siapa yang lebih hebat? Yang bisa berurusan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, mungkin Anda yang masih menduga atau selalu menuduh bahwa ini rekayasa settingan, saya pikir Anda sangat keliru ya. Saya perlu beritahu alur daripada program ini. Ini tanggung jawab kepada Tuhan, teman-teman. Ini tanggung jawab kepada Tuhan. Kami tidak akan berani gitu loh. Biar dibayar semua uang yang ada di bank, kami tidak akan berani kalau itu kesaksian tidak benar ya. Jadi dasar pelayanan daripada kesaksian di dalam Tuhan Yesus, sekalipun kami dibayar seluruh uang yang ada di bank, kami tidak akan lakukan kalau kesaksian itu tidak benar. Tapi kesaksian yang kami tampilkan itu adalah kesaksian kebenaran, bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan seseorang, bagaimana dia yang tadinya tidak percaya, bahkan pernah merobohkan gereja, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar, kasih Tuhan jauh lebih besar, sehingga Pak Supena dijamah oleh Tuhan, dan sekarang dipakai menjadi seorang pelayan yang luar biasa, seorang penginjil ya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin mendukung kepada pelayanan beliau, ya silakan nomor rekeningnya kami sudah tampilkan di bawah layar deskripsi ya. Dan sebagai informasi juga kami perlu beritahu kepada teman-teman bahwa saat ini Pak Supena tidak memiliki rumah tetap ya. Jadi Anda juga mungkin kalau ada mau mendukung ya silakan ya. Karena beliau perjalanan dari satu kota ke kota yang lain dengan terus memusatkan perhatian kepada jiwa-jiwa sesuai dengan panggilan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dan beliau punya model pelayanan seperti ini dengan jarak-jarak ratusan kilometer hanya menggunakan sepeda motor. Oke, teman-teman yang mau mendukung silakan ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua untuk melihat betapa luar biasanya karya Roh Kudus di dalam hidup beliau. Oke, kita akan
masuk di dalam ruang diskusi. Nah ini satu lagi, ini penghargaan dari mana nih? Dari Bapak Jokowi ya, piagam penghargaan dari Bapak Jokowi. Nah kita lihat di situ ada apa nama Pak Jokowi, mungkin bisa diperbesar. Ya, itu tanda tangan dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo ya. Jadi Pak Supena ini istilahnya bukan orang yang gak jelas ya, teman-temannya bukan orang ece-ece ya. Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada beliau. Karena apa? Karena kegiatan yang dilakukan oleh Pak Supena itu sangat bermanfaat bagi banyak manusia, bagi banyak orang. Oke, kita akan segera buka ruang diskusi teman-teman. Ya, nomor linknya kami sudah cantumkan di apa? Nah, ini baptisan juga yang dilakukan. Ya, baptisan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Saya sangat sebagai rekan hamba Tuhan sangat bersuka cita. Tuhan hari-hari terakhir ini membangkitkan orang-orang yang luar biasa dengan semangat yang menyala-nyala, yang begitu luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Tadi saya agak terkejut Bapak membaca ayat Al-Quran, sehingga saya nggak menyangka kalau Bapak mau membaca ayat Al-Quran, sehingga saya tidak siap dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak salah dengar, tadi ada kesalahan-kesalahan yang fatal untuk ukuran Pak Kiai. Kalau ukuran untuk Muslim awam ya cukup sangat bagus lah bacaan Bapak. Tapi kalau untuk ukuran Kiai, waktu membaca kalau nggak salah tadi Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tadi kayaknya ada kesalahan yang fatal. Demikian juga ketika membaca surat Yasin tadi yang kalau nggak salah tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, tadi juga salah. Tapi nanti saya review, mohon maaf kalau saya yang salah, soalnya saya tidak siap dengan apa itu menyimak di Al-Quran. Nanti saya setelah selesai acaranya saya review, mohon maaf kalau saya yang salah. Tapi yang saya dengar tadi kayaknya untuk ukuran Pak Ustadz atau Kiai itu ada kesalahan yang sangat fatal di situ. Kemudian Bapak ada Al-Quran di situ, Pak? Baik Pak, saya bukan tidak mau seperti teman-teman saya sebagai orang hafiz Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Tadi telah dijelaskan kami bukan ahli Al-Quran Pak. Saya bukan ahli ilmu tafsir dan bukan ahli nahu dan ahli saraf Pak, atau ahli imriti dan jurumiyah. Saya bilang kan, saya ini orang tarekat, saya orang filsuf. Karena kami di Suralaya tidak terlalu banyak membahas mengenai begini Pak. Jadi saya minta maaf minal aidin wa faidin, ana minal aidin wa faidin. Ya untuk jadi saya Bapak mau baca Quran bagaimana? Saya bukan ahli orang yang fasih, ya kan itu. Seperti Pak Jainuddin Abjad, ya, saya pernah belajar sama beliau. Yang perlu kita baca Quran itu bukan hanya dari ayat, tapi bagaimana makna tafsir Al-Quran. Nah, kita kalau Bapak memang orang Muslim, ayo kita belajar malam ini bersama-sama, tidak menggurui. Kita belajar mengenai tafsirnya aja Pak, menterjemahannya itu. Nah Bapak siap nggak menterjemahkan ini yang masalahnya ini Pak? Baca orang bisa baca Quran Pak, tapi Bapak tidak tahu artinya Pak. Salah banyak itu. Saya bingung kadang-kadang kalah, ya kan? Itu. Iya, makanya tadi dalam hal membaca, saya katakan di awal untuk ukuran Muslim awam itu sangat bagus bacaan Bapak tadi. Tapi untuk karena Bapak tadi menyebut dulunya Ustadz atau Kiai, itu kan ada kesalahan yang sangat fatal di sana tadi. Tapi itu pendengaran sekilas saya, karena saya tidak siap untuk menyimak Al-Quran. Saya tidak menyangka kalau Bapak tadi membaca Al-Quran. Nanti saya review, kalau memang ternyata saya yang salah dengar, nanti saya minta maaf. Enggak Pak, kita saling memaafin, kita sesama umat manusia itu tidak salah dari hilaf. Nah seperti kayak ini saya contoh Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kan beda-beda Pak cara baca. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, masalah sabi'ah qiraah. Ya. Masalah sabi'ah qiraah itu meskipun berbeda-beda cara membacanya, tapi kita harus mengikuti matan dari, misalnya kalau baris, kita membaca cara baris, maka kita harus menerjemahkan atau menerjemahkannya dengan dialek baris. Tapi itu nggak masalah meskipun berbeda caranya, asal jangan dicampur antara sabi'ah qiraah itu ada 7 macam bacaan, itu nggak masalah kalau masalah itu Pak.
Bacaan kan orang Madura lain, orang Jawa lain, orang Sunda lain. Iya, itu maksudnya. Ke Tiongkok, Pak. Saya banyak teman orang Tiongkok ketemu di Arab Saudi pada tahun 94, 2000, 2001 itu. Cara baca Quran beda-beda, Pak. Tapi kadang-kadang orang bisa baca Quran tidak di satu arti. Min qablika, apa artinya, Pak? Dari apa yang engkau turunkan. Min qablika, min dari, dan mereka yang beriman kepada. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah ya. Mereka beriman. Kepadamu Muhammad, tidak ada kalimat Muhammad ya, tapi di sini berterjemahkan, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan ada yaumil qiyamah, yaitu di hari akhir atau bahasa Bapak akhirat. Nah, akhiratnya yang mana, Pak? Saya katakan ke Bapak. Bapak tahu akhirat itu siapa? Apa akhirat itu? Apa bagian? Apa negara? Coba Bapak, saya ingin tanya. Kalau akhirat itu ya setelah kehidupan duniawi ini nanti namanya akhirat, bukan. Namun untuk Islam dan Kristen, beberapa kali saya masuk di channel ini ternyata ada perbedaan bahwa akhirat menurut pandangan Islam kan dari dunia fana ini baru masuk ke alam barzah, baru nanti ke sana. Jadi dia langsung setelah mati langsung ke akhirat enggak, Pak? Kalau menurut Islam. Gimana larinya? Kemana? Kan ada alam barzah, Pak. Iya. Alam barzah atau alam barzah? Alam barzah ya alam roh atau alam penantian menunggu pengadilan dari itu. Jadi manusia setelah mati itu dikumpulkan dari manusia pertama sampai nanti terakhir, dikumpulkan dulu di alam barzah ini, kemudian nanti diadili baru nanti ke sana. Kelamaan, Pak, nunggunya, Pak. Kami orang Kristen tidak menunggu kelamaan. Antara jiwa raga ya roh kita ada di surga bersama Tuhan di sebelah kanan Bapak. Jasad kita ada yang dikuburkan dan ada yang dibakar. Tapi kita orang Kristen tetap dikuburkan karena dari tanah kembali ke tanah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sudah masuk di channel ini beberapa kali dan saya menyimpulkan memang konsep alam barzah antara Kristen dan Islam itu berbeda. Maka dan perlu Bapak ketahui bahwa saya bukan apologet. Saya dalam hal ini bertanya, bukan mengajak untuk berdebat. Sehingga saya memahami kalau pemahaman Kristen begini, pemahaman Islam begini, saya memahami. Itu tidak saya permasalahkan gitu, Pak. Bagus. Pak siapa nama lupa saya? Pak Capi saya, Pak. Pak Capi. Ya, pun kalau ketemu mencari saya Pak Capi sudah cukup kenal, masyarakat sini sudah cukup kenal, Pak. Boleh kita nanti, Pak, diskusi kalau kita boleh diskusi, Pak. Yang kebenaran di dalam hakiki secara pribadi kita masing-masing hanya satu. Kata Tuhan, ada Tuhan katakan. Apa ya? Ini kata saya. Ini dalam kitab Roma 10, Pak, saya menjawab dari Bapak. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu kitab Roma pasal 10 ayat 11. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena segala orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itulah, Pak, saya jawab yang kita share malam hari ini, Pak. Demikian Pak Cabi yang telah menonton. Ya. Terima kasih. Tadi Pak Ahmad Supena tadi kayaknya semacam apa ya? Semacam gimana istilahnya tentang insya Allah. Pak Yusuf bisa. Pak. Ya, makanya itu yang ingin saya tanyakan. Pak Yusuf bisa bantu untuk kisah para Rasul 18 ayat 21, Pak. Iya, oke. Kita tampilkan ya kisah Rasul 18 ayat 21. Ya, nanti ditampilkan sebentar ya, Pak. Ya. Kisah Rasul 18 ayat 21. Tuhan, Rasul 18 ayat 21, ya. Ya. Tuhan berkata bahwa Ia minta dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendaki. Maksudnya gimana, Pak? Nah, Bapak itu kalimat jika Allah menghendaki itu apa itu bukan insya Allah, Pak? Enggak, kita tuh pasti, Pak. Kalau insya Allah itu antara tidak dan tidak ya. Kan kadang-kala saya dulu, Pak, ya, saya bilang sama teman saya ya, waktu kami di lingkungan kesana, insya Allah, insya Allah, sudah nunggu di lapangan bola, insya Allah, ditunggu-tunggu juga nggak datang. Waktu itu kan nggak ada HP, Pak, nggak ada telepon gitu kan. Ya, itu, tapi Bapak juga pernah belajar Imriti ya. Kata insya Allah kalau diterjemahkan gimana, Pak? Kan juga sama itu, persis seperti itu. Jika Allah menghendaki kalau diterjemahkan, insya Allah. Kan,
Ya, kalau dalam segi bahasa dari Imriti kan dari bahasa Arab tuh Pak ya, bukan Iya. tentang nahwu dan sorob kan. Ya benar kan, bagi orang yang percaya di dalam Islam itu kan ya begitu Pak. Karena kalau bilang pasti, kalau dia dijebak macet nggak bilang pasti Pak, gitu kan. Dibilang begini, aduh aku macet banget kempes. Kalau ya susah gitu kan, orang banyak macam berdalil kan itu. Ya Pak. Maksud saya apakah ayat 18 ayat 21 ini bukan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan pada yang diajak ngomong itu, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendaki. Apakah itu tidak bisa diartikan insya Allah saya akan kembali? Begitu, tidak bisa dikatakan begitu. Enggak Pak, ini kan Yesus kan, Bapak dengar saya ulangin bacanya ya. Ya. Ini kan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 18-21. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu. Akan kembali, pasti kembali Pak. Apabila kalau tidak menghendaki ya nggak akan ketemu kembali Pak. Nah itu yang Pak Cabe maksud insya Allah itu kan. Tapi kalau ini beda Pak. Ya kan? Aku tidak pernah berkata demikian. Ya, aku akan datang enggak. Pasti jika Allah menghendaki. Saya juga bilang kalau jika menghendaki saya akan datang ke sini. Pak, kalau jika Allah menolong saya akan ambil di channel ini. Akhirnya kun payakun Pak, akhirnya jadilah jadi Pak, terjadi malam hari saya ketemu dengan Pak Cabe. Demikian Pak Cabe, memberkati Bapak dan Iya, terima kasih Pak. Sekali lagi karena saya di sini bukan apologet, saya murni bertanya bagaimana pemahaman menurut Kristen dan bagaimana pemahaman menurut saya. Kalau kiranya sudah memberikan jawaban semacam itu menjadi referensi atau kasanah ilmu bagi saya tidak ingin membantah Bapak. Demikian Pak. Malam Pak Ahmad. Malam. Bagaimana kabar Bapak malam hari ini, diberkati oleh Tuhan mendengarkan kesaksian saya malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrillah. Ya Pak, ya Pak Ahmad. Yes. Mohon izin Pak. Udah diizinkan Pak? Ya. Ya, basa-basinya Pak. Tadi Bapak pernah di AIN ya? Terus pernah belajar nahwu sorob nggak ya? Kalau di AIN kan nggak terlalu banyak Pak. Saya kan nggak ngambil jurusan bahasa Pak. Saya di AIN nggak ngambil jurusan bahasa. Tapi di Suryalayanya Pak. Oh, ya sama kan, Bapak tahu Suralaya itu kan bukan orang ahli bahasa Pak. Kita torekat Pak di situ Pak. Ya. Belajar. Kiai Haji Sohibul Wafa Rajul Arifin. Abah Nom. Iya. Iya. Almarhum Abah Sepuh yang orang tuanya. Ya. Saya tapi Suryalaya biasanya belajar nahwu sorob juga Pak. Saya cuman mau pengen informasi ke Bapak aja. Ini di Al-Fatihah tadi Bapak baca ya? Ayat ke-7-nya Pak. Bapak punya Al-Quran kan Pak ya? Saya nggak ada punya Al-Quran Pak, saya punya Alkitab Pak sekarang. Oh iya, mungkin tadi Bapak buka bukan Pak? Enggak lah Pak, saya hanya nulis Pak. Saya kan. Ya saya tanya. Yang mana Pak? Yang ya saya tanya, tapi kalau memang tidak mau dijawab nggak apa-apa Pak. Ya, saya jawab. Di ayat ke-7 itu ada 3 pokoknya yang untuk nahunya Pak. Ada an'amta, ada al-maghdu, ada al-dallin. Itu tafsirnya apa Pak? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kalau kita belajar tafsir ini nggak selesai Pak malam hari ini Pak. Ini kalau terjemahan sama tafsir beda Pak. Oh iya, terjemahan aja deh Pak. An'amta, al-maghdu, dan al-dallin. Yang mana Pak? An'amta, al-maghdu, al-dallin. Itu di ayat 7-nya Pak, Al-Fatihah. Kalau yang ayat terakhir itu kan orang yang sesat Pak, ya kan? Oh. Yang tengahnya kan bukan jalan yang apa ya, yang kaum murkai, orang yang tidak benar kan? Al-maghdu, ya al-maghdu. Kalau sesat itu al-dallin. Yang dianugerah kenikmatan an'amta. Itu aja. Ya itu aja sih yang tanya. Sok apa? Sok ya. Yang itu Pak, tolong yang Al-Baqarah ayat 82. Jadi rujukan dari insya Allah tadi Pak. Oh insya Allah. Iya, itu rujukannya mengarahnya ke sana Pak, ke 82. Sebenarnya ada puluhan ayat yang menyatakan bahwa Islam itu pasti masuk surga. Ada puluhan dalam Al-Quran. Tapi saya tunjukkan satu aja Pak. Di Al-Baqarah 82, saya bacakan Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
ula ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Betul ya, Pak? Iya, itu. Jadi ya, itu kan penghuni surga. Dan mereka wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jannah, ya itu kan yaitu jadi surga. Betul. Jadi salah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka penghuni surga dan kekal di dalamnya. Itu insya Allahnya itu, Pak. Dan saya bisa tunjukkan puluhan ayat yang lain. Mohon maaf tadi saya agak salah bacanya. Betul, Pak. Kira-kira itu, Pak. Betul. Ya enggak, maksudnya jadi di Islam itu juga bisa kekal di surga dan pasti masuk surga. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Kira-kira itu sharing saya, Pak. Ya teman-teman, kalau Tuhan yang sudah memanggil, tidak ada seorang pun yang mampu menolak. Kalau Tuhan yang sudah pilih, maka manusia itu hanya bisa lakukan saja tanpa pemberontakan. Sebab jika manusia menolak, maka tentunya sangat berbahaya dan tidak akan ada keselamatan. Tetapi panggilan Tuhan itu membawa keselamatan, kehidupan dan kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Maka untuk itu mari kita berdoa buat para murtadin baru yang memutuskan ikut Yesus, mengambil keputusan besar, melawan arah, ya. Bahkan walaupun memang harus mengalami banyak tekanan, hujatan, ejekan, bahkan mungkin tidak diakui keluarga, namun kita berdoa supaya Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Ya, puji nama Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk berinteraksi di kolom komentar. Jangan lupa untuk sama-sama memberitakan Injil dengan cara kita membagikan video. Sehingga dengan itu kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan upah akan diberikan kepada setiap orang yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.